Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ardiansyah dengan NIM 2304 1070 185 dari kelas PAIF 2023, kampus UIN Raden Fatah, Palembang. Jadi saya di sini akan memaparkan sebuah tugas mata kuliah, yaitu namanya Islam dan Peradaban Melayu, dengan dosen pengampu Ibu Profesor Zuhdiah MAG, yang saya beri judul tentang bahasa yang mayoritas digunakan di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa saja bahasa yang biasa digunakan di wilayah Belitang. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul Belitang dan sebagainya. Baru saya akan menjelaskan bahasa yang digunakan di Belitang. Oke. Jadi Belitang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Belitang berjarak sekitar 185 km dari ibu kota provinsi, yaitu kota Palembang. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terletak berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota di Kecamatan Martapura. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur itu seluas 3.370 km. Dia terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 65.613 jiwa dengan kepadatan rata-rata sekitar 193 jiwa. Sebagai besar penduduknya merupakan masyarakat transmigrasi, kurang lebih sekitar 60%, yang telah ditempatkan sejak kolonisasi di kawasan Belitang pada tahun 1936, yang terdiri dari 137 UPT. Belitang juga dilalui oleh saluran irigasi buatan yang terbagi dalam beberapa bendungan. Jadi oleh karena itu, penduduk Belitang, bendungan tersebut diberi nama Bendungan Komering atau biasa disebut juga dengan BK. Jadi sebutan yang kemudian digunakan untuk memberi nama daerah-daerah yang dibagi berdasarkan bendungan tersebut. Jadi terdapat bendungan itu dari mulai BK 0, dari bendungan Komering yang 0 sampai sekitar 30. Jadi dari BK 0 sampai 30 itu terdapat berbeda daerah yang dilalui oleh BK tersebut. Jadi tak ada keterangan yang jelas dan resmi mengapa daerah ini dinamakan Belitang. Tapi konon pada masa lampau Belitang banyak pohon dan akar, pohon yang melintang dan membelit. Kata belit dan melintang yang kemudian digunakan untuk menamakan daerah ini dinamakan Belitang. Dikutip dari peta bahasa Kemendikbud, bahasa Komering dituturkan di wilayah Desa Negeri Batin, Desa Sriwangi, Kecamatan Semendawai Suku 3, Desa Campang 3, Kecamatan Cempaka, Desa Sukaraja, Desa Pulau Negara, Kecamatan Lubuk Linggau, Desa Batu Raja, dan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu Oku Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi bahasa Komering yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas dua dialek, yaitu yang pertama dialek Pulau Negara, yang kedua yaitu dialek Aji. Yang pertama yaitu dialek Pulau Negara, dituturkan oleh masyarakat yang berada di daerah seperti Sriwangi, Kecamatan Semendawai Suku 3, di Desa Cempaka 3, Kecamatan Cempaka, Desa Sukaraja, Desa Pulau Negara, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Desa Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Kemudian yang kedua yaitu dialek Aji, dituturkan yaitu di desa Negeri Batin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Nah, jadi Blitar ini bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Komering, karena dia aslinya Blitar ini kan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jadi bahasa yang mayoritas digunakan oleh masyarakat sekitar yaitu bahasa Komering. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menggunakan bahasa lain. Selain itu, karena Blitar ini adalah wilayah yang tadi transmigrasi, jadi terdapat beberapa penduduk transmigrasi dari seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Tapi banyak di wilayah tersebut banyak transmigrasi dari penduduk Jawa. Tetapi di Blitar ini, khususnya di Desa Gumawang, tempat saya tinggalkan, tadi kebanyakan penduduknya yaitu menggunakan bahasa Jawa. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, bahasa Komering ini juga sudah mulai digunakan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Blitar. Tempat saya sekolah dulu. Jadi beberapa sekolah ini sudah menerapkan mata pelajaran bahasa Komering. Dan kemudian di sekolah-sekolah negeri maupun swasta juga sudah mulai menerapkan yang namanya metode pembelajaran berbahasa Komering. Jadi ada sendiri dia materi pelajarannya yaitu berbahasa Komering. Jadi ada guru khusus yang mengajarkan kepada muridnya berbahasa Komering. Jadi setiap hari dalam satu minggu itu mungkin ada 1 atau 2 pelajaran yang diajarkan ketika berbahasa Komering. Jadi bahasa yang sering digunakan di wilayah Blitar ini adalah bahasa Komering. Dan ketika dengan berbaur atau mengobrol, berbincang-bincang dengan masyarakat yang lain, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nomor 1, supaya kita paham apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Ya, mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai bahasa yang ada di wilayah Blitar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Itu tempat saya tinggal. Jadi itulah tadi Blitar, daerah yang banyak dipenduduki oleh seorang transmigrasi, khususnya dari Jawa, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Komering. Mayoritas menggunakan bahasa Komering, tapi kan karena ada masyarakat transmigrasi tadi, jadi ada yang bahasa Jawa, ada Komering, tapi bahasa nomor 1 kita adalah bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bahasa yang digunakan di daerah saya yaitu Blitar. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan ketika penjelasan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.